basah khotib mulai yakin bahwa kain yang membebat penglihatannya pun berwarna hitam. Di tempat ini dia tidak mengenali malam dan siang, kecuali kokok ayam jantan yang telah didengarnya dalam 2 masa, dan ransu makan yang telah disuapkan dengan paksa 4 kali kepadanya. Ditambah perjalanannya dari Muara Bogowonto, berarti kira-kira sudah 3 hari lebih tangannya diikat dan kain hitam itu dipasang untuk mengatupkan kelopak matanya. Dia tahu dia harus menghemat banyak tenaga untuk memperbesar kemungkinan meloloskan diri. Dia hela napasnya seteratur mungkin. Dia usahakan peredaran darahnya setenang mungkin. Ada lapis-lapis jerami tipis yang dia rasakan mengalasi duduknya. Tangannya kini terasa terbebat di sebuah tiang kayu yang kukuh, dan kakinya terikat pada sebuah pasak bambu yang dihujamkan ke tanah. Sering terdengar ringkih kuda, sehingga dia menduga dia ditahan di dekat sebuah gedogan. Sebaliknya, jarang sekali dia dengar suara manusia. Andai saja dia bisa sedikit melonggarkan ikatan di tangannya. Terdengar pintu kayu berderak dibuka. Langkah-langkah mendekat ditingkahi irama selop yang setengah diseret. Pulang dari jauh dan dapat kejutan, sungguh mengobati lelah, kata seorang laki-laki yang tak lain tak bukan adalah Danurejo, dan ditemani 1 orang laki-laki lagi, yaitu Wironegoro. Leres Gusti Patih. Kapten Precher dan Kapten Jos memang selalu dapat diandalkan. Lah kok cuma 1 ini? Ladalah. Sabar Gusti Patih, 1 dulu, yang lain pasti segera menyusul, iya toh? Seperti batang pohon, cabang-cabangnya kita pangkas dulu 1 demi 1. Habis itu pasti segera rubuh, hanya soal waktu, iya toh? Lah, yang 1 itu kemarin bikin kepala saya benjol, Ji. Mosok saya dipopor pakai gagang pistol toh, dari belakang sampai semaput, Ji. Kurang ajar tenan kok. Rasa no sekarang tidak berdaya toh kowe. Terus ini pistolnya apik, Ji. Gusti Patih, saya ambil ya. Lah punya saya yang lama cuma pistol flintlock, Ji. Flintlock Sharp model 1760. Ini malah Duval buatan Nantes edisi khusus. Boleh ya Gusti Patih ya. Omonganmu kok kayak kirap grebek panjang ndak putus-putus, kata Danurejo. Adalah siap, jawab Wironegoro sambil meringis. Patih Danurejo berjalan mendekat dengan menyibak ujung kain bebetnya, memegangi tepiannya yang berbiru dengan tangan kiri. Tampak celana kesatriannya yang terbuat dari kain cinde sutra alias patola India berwarna ungu. Saat berjongkok untuk menyeksamai wajah basah khotib di
selitkannya ujung kain bebet itu ke keris yang disandang dengan cara kelabang pinipit di belakang punggungnya. Kepiye saiki Cah Bagus? Kapok durung kowe? Sang patih memegangi dagu basah Kotip. Lah belum saya apa-apain J Gusti Patih. Kapok dari mana? Sahut Wironegoro. Sementara yang ditanya tampaknya terus tenang dan tersenyum saja. Lo Lawong saya ndak berani Ji mendahului Gusti Patih. Hihihihi. Oh, lah geblek kabeh. 3 hari menawan pemberontak penting kok nggak diapa-apain, Kata Patih Wironegoro. Lah ini katanya khusus, istimewa. Katanya mau ditusuk blus gitu pakai keris Kanjeng Kiai Purboningrat, nggak boleh kesentuh senjata lain, iya toh? Kata Wironegoro. Itu yang satunya bedinde. Bedinde berarti jongos atau pembantu. Oh, yang disenangi sama Nimas Fatmasari, kata Wironegoro. Heis, ndak usah dibahas. Di mana yang itu? Tanya Patih Danurejo. Lagi dicari Gusti. Lah kemarin itu hanyut J di Muara Bogowonto, kata Wironegoro. Mati? Tanya sang patih memicingkan mata. Semoga, tapi ya belum tahu. Biasanya sih tidak, kata Wironegoro. Biasanya tidak bagaimana? Tanya Patih Danurejo. Lah kalau Nur Kandam itu nyawanya kayak serep-serep J Gusti. Digawok dikira mati, jebule tidak. Disiluk ditembak, tapi ia ternyata masih hidup. Ndak tahu ini di Bogowonto, kata Wironegoro. Cari sampai dapat, baik masih bernapas atau sudah jadi mayat, kata Patih Danurejo. Adalah siap. Lah yang satu ini bagaimana? Mau disiksa pakai cara apa? Hehehe. Lah ya goblok semua. Masa ditahan 3 hari kok masih utuh segar begini, kata Patih Danurejo. Lah kalau sama jenengan itu begini J Gusti Patih, serba salah, kata Wironegoro. Sudah, pokoknya kalian harus membuat yang satu ini bicara, bikin dia menunjukkan pada kita di mana kawan-kawannya, sampai semua bisa kita rangket. Keris Kanjeng Kiai Purboniat ini tidak boleh sembarangan dihunus. Hanya akan kucabut dari warangkanya untuk menghukum mereka semua dalam sekali kesempatan nantinya. Basah Kotip ini. Patih Danurejo menjeda omongannya, kemudian mengangkat tapak tangannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke pipi tawanannya. Maka sang basah tertempelak ke kiri. Tidak ada suara mengaduh, tapi jelas tampak tetes darah mengalir perlahan dari selap bibirnya. Lalu si Nur Kandam, Orhan, Murad, dan Sarif Samparwedi semua harus mati di tanganku, kata Patih Danurejo. Sepertinya kami sangat istimewa bagi Gusti Patih.
Pertama kalinya Basah Kotip membuka mulut sejak dia ditangkap. Senyumnya terus mengambang, mencekamkan rasa tak nyaman pada para penawannya. Iya, karena kalian orang-orang Kopik fanatik agama dari seberang yang telah merusak ketentraman Kesultanan ini. Kalianlah yang membawa penyakit gila agama untuk menjangkiti Diponegoro dan santri-santri bodoh itu hingga kehilangan kewarasan mereka. Kalianlah yang membawa paham-paham sesat untuk membuat para bangsawan berkhayal dan rakyat banyak mabuk impian-impian kosong. Gara-gara kalian, kami yang dulu hidup damai dan bersaudara kini saling bunuh satu sama lain. Ini Jawa anak muda, ini tanah di mana agama Islam hidup dalam harmoni, hidup berdampingan dengan adat lama maupun adat budaya-budaya baru. Kalian orang-orang Rum dan Arab yang tidak mengerti apa yang telah berjalan berabad-abad di negeri ini, tiba-tiba datang meniupkan sihir adu domba ke barat kalian. Tendangan kaki berselop Patih Danurejo mengejutkan Basah Kotip. Ulu hatinya serasa dihantam alu. Diaturnya napas untuk membuyarkan rasa sakit itu agar tidak mengumpul di satu titik. Kami, orang-orang yang kalian sebut ngerum dan ngarap, merasa beruntung berdiri di samping Diponegoro. Sang suara kebenaran, hanya iman yang membuat dia mampu meninggalkan semua kemegahan dan kemewahan seperti yang kalian nikmati demi perjuangan untuk menegakkan keadilan dan membela rakyat. Sayang sekali Ki Patih dan Tumenggung Wironegoro yang justru sahabat beliau malah memilih untuk bersama para perusak agama, penindas, penghisap darah orang-orang kecil dan perampas kedaulatan Kesultanan. Tahu apa kalian orang-orang seberang tentang kedaulatan? Tahu apa kalian tentang Islam? Kami yang penuh keramahan dan kedamaian. Kalian di ngarap sana memang sukanya memakai pedang untuk menyebarkan agama. Kalian di ngarap sana sukanya berperang satu sama lain. Kami orang Jawa, Islam datang kepada kami tanpa senjata dan akan begitu seterusnya. Kami jaga indahnya kehidupan penuh kedamaian dan harmoni di antara kami, kata Patih Danurejo. Dengan cara menjilat kepada orang kafir, dengan cara menyembah-nyembah kepada orang zalim, dengan cara menyengsarakan kawulonya sendiri untuk menyenangkan bangsa asing, dengan cara memperkaya diri sendiri dan memiskinkan rakyat, kata Basah Kotip. Keparat kowe, kalian justru kalian yang telah menyengsarakan rakyat, bukan kami. Sebelum Diponegoro kalian hasut untuk memberontak, rakyat hidup tenang-tenang saja. Lihat sekarang berapa ribu yang mati konyol gara-gara kalian. Berapa yang kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintainya gara-gara kalian, kata Patih Danurejo. Basah Kotip baru saja menata napas untuk membantah, tapi belum sempat dia mengeluarkan suara, kaki berselop Patih Danurejo telah melesak ke lehernya, menghantam pada Jakun dan membuatnya terbatuk
sesak dan ngilu di jalur napasnya. Untuk beberapa lama kaki itu ditekankan di lehernya, membuat tengkuknya terpojok menempel pada tiang di belakangnya. Sesekali tekanan selop itu ditambah dengan hentakan dan gerakan memutar telapak kaki yang kian menekan tenggorokan basah Khatib. Wajah sang tawanan kian memerah dan matanya mulai membeliak. Dadanya meronta-ronta minta asupan udara. Bisa mati duluan lu itu nanti, Gusti Patih. Waduh, kata Wironegoro. Kesenengan kamu nanti bisa cepat-cepat mengawini jandanya, iya kan? Kata Danurjo. Adalah siap. Iya ndak begitu toh Gusti Patih. Jangan bilang-bilang toh, kata Wironegoro. Tidak akan aku biarkan, batin basah Khatib. Tapi kini basah Khatib merasakan paru-parunya seakan menyusut dan darah terhisap pergi dari otaknya. Kesadarannya menurun seiring pandangannya yang kabur. Suara hujatan Patih Danurjo semakin samar terdengar di telinganya, tapi terasa bergumpal-gumpal di benaknya. Bertarung dengan keyakinannya selama ini, basah Khatib tidak lagi bisa mendengar ketika Mayor Tumenggung Wironegoro berteriak kepada beberapa abdi dalam kepatihan untuk mengambil air. Dia bahkan tidak merasakan apapun ketika diguyur air hingga 3 kali agar siuman dari pingsan. Basah Khatib telah pingsan. Yang dia lihat adalah lorong jalan keluar dari harem Istana Topkapi yang tidak beratap. Hingga purnama tampak meleleh dan cahaya bulan seperti diguyurkan di atas. Dia berjanji ini terakhir kalinya melakukan hal yang dilaknat Nabi, yaitu memakai baju perempuan, padahal dirinya laki-laki. Baru 2 kali memang, yang pertama 12 tahun yang lalu, dan rasa bersalah yang menggelayuti hatinya belum hilang hingga hari ini. Dan kali ini dia malah mengajak Nur Kandam Pasa, putra tuanya, yang pasti akan murka kalau sampai tahu mereka harus tampil begini demi menjumpai Ibu Suri. Atau malah Alemdar Mustafa Pasa justru akan terbahak-bahak geli. Yang jelas ini terpaksa. Dan bukankah keterpaksaan itu menyebabkan yang haram bisa menjadi mubah? Dalam pingsannya, basah Khatib merasa keluar dari harem dengan Nur Kandam yang telah memegang kunci untuk membuka kotak penyimpanan warisan ayahnya di arsip Kesultanan. Mereka melangkah tergesa melalui lantai dari marmer polesan. Di kiri dan kanan ada jendela kamar para sahaya perempuan dan kaum Kasim yang diukir dengan ornamen floral, dipuncaki kaligrafi dan diwarnai keemasan. Di tiap kamar ada ceruk dinding yang dipasang keran air mancur bagian dalamnya, sebuah standar untuk menjaga kerahasiaan pembicaraan di dalam harem. Tengah malam berlalu ketika mereka keluar dari pintu utama harem yang menempel di bagian kiri tembok lapis kedua Istana Topkapi. Nun di tengah ada Babu Saadah, pintu masuk ke area khusus kediaman Sultan. Dari bawah atap gerbang kebahagiaan yang berbentuk segi 4 tanpa sudut
dan dipuncaki kubah timbal dengan 8 piala emas ramping penuh ukiran rumit mengelilinginya itu, Daulah Utsmaniyah menebarkan keagungannya ke seluruh dunia. Di atas sebuah kursi tinggi di antara keempat tiang agungnya, sejak masa Muhammad Al-Fatih, para sultan bertahta, para panglima dan laksamana, Syekhul Islam, para qodhi dan para ulama, menerima para duta besar dan tamu-tamu negara, menetapkan firman atau dekrit kesultanan, dan menganugerahkan gelar serta tanda jasa. Mereka bergegas menyeberangi taman di seberang bangunan Diwan yang selama 3,5 abad menjadi tempat para vezir i-azam memimpin sidang untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang akan mempengaruhi wilayah dari gerbang Wina hingga piramida Mesir, dari Ka'bah yang suci sampai Gurun Sahara. Di sini perang dirancang, pasukan disusun atau dibubarkan, kerajaan-kerajaan ditaklukkan atau dihancurkan, nasib aneka bangsa ditentukan, dan tokoh-tokoh dimunculkan atau dihapus dari sejarah dengan satu bisikan, sebentuk isyarat atau segaris coretan pena. Inilah Sablem Porte, tempat dahulu Ayah Nur Kandam Pasha menggenggam kekuasaan selama beberapa bulan atas daulat dari Sultan Mahmud II.